Bu Qingyun yatim piatu dari keluarga Bu, didampingi oleh 65 jiwa yang terzalimi dari keluarga Bu. 37.416 arwah pahlawan ada di sini untuk mengantar tuan besar sel kalian lahatnya. Bu Qingyun, beraninya kau membuat masalah di sini. Sisi. Jadi ini adalah sisa-sisa dari keluargaku. Sampah sepertimu. Menuntut seseorang dari Kusitua ini hari ini. Kupikir kau sudah bosan hidup. Zhao Shenchuan, berpikirlah baik-baik sebelum bicara. Agar keluarga Zhou kami tegas on the estolye. Acak wite meramus abu komofob. Jika kau berani melangkah maju satu langkah saja, kau akan menjadi musuh Aula Taichu. Apakah kau percaya bahwa aku bisa? Sisi. Kau pikir ini di mana? Kau telah merusak reputasi keluarga Xiao kami. Tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan pergi. Pengawal, bunuh dia. Serbu-serbu. Kakak. Zhao tua, kamu masih ingin mengganti milik putri kecil kami Cornea. Jika aku menebasmu sekarang, tidak akan ada kebutuhan untuk pengobatan sama sekali. Serang kalian semua apa yang kalian tunggu. Bunuh dia. Pembunuhan lari cepat. Pembunuhan cepat lari. Kau tetaplah di sini untuk saat ini. Papa akan segera kembali. Hong Fen. Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Kau tahu bahwa 4 keluarga besar kami di Ningqian adalah langit dan hukum itu sendiri. 4 keluarga besar. Lepaskan aku. Kamu lepaskan cucuku. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Zhao Wuje, 10 tahun yang lalu, kau berkolusi dengan orang lain untuk memerkosa seorang gadis di bawah umur secara beramai-ramai, meninggalkannya dalam keadaan lumpuh. 3 tahun yang lalu, kau berpura-pura sebuah pistol meletus secara tidak sengaja, dengan sengaja membunuh 1 orang. Binatang sepertimu, pada dasarnya tidak layak untuk hidup. Bahkan jika kau adalah seekor naga, kau harus tunduk padaku. Keluarga Xiaoku tidak memiliki dendam atau permusuhan denganmu. Jika kau melakukan ini demi putrimu, aku suatu hari nanti akan, tidak bukan besok, aku bisa membawa Wuji ke depan pintumu untuk meminta maaf kepada putrimu secara langsung. Tidak ada dendam atau permusuhan. 65 jiwa yang terzalimi dari keluarga buku. Aula Taichu, 37.416 nyawa. Berani bilang mereka tak ada kaitan denganmu. Kau mencoba mencongkel mata putriku. Kau menyebut ini tidak ada dendam atau permusuhan. Apa yang kau lakukan pada cucuku? Untuk membersihkan aib keluarga Xiaomu. Dan demi keluargaku. Untuk balas dendam dan hapus malu. Rasa kehilangan orang yang dicintai pasti tak tertahankan, bukan? Dalam 7 hari, aku ingin kau membawa seluruh klanmu ke makam keluarga buku untuk meminta maaf dan menerima kematian. Jika kau gagal datang tepat waktu, aku sendiri yang akan mengirim orang ke depan pintumu untuk mengambil nyawa seluruh klanmu. Nenek, jangan bergerak. Mundur. Kalian sampah. Mengapa kalian belum menyerang? Aku lihat siapa yang berani. Aku memberitahumu. Aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Selama kau dengan patuh meninggalkan tempat ini hari ini, aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan perbuatan jahat yang kau lakukan sebelumnya. Kau, sudahkah kau berpikir matang-matang? Apakah kau masih menginginkan istri dan putra-putramu? Serang. Penakut. Aku baru saja bersatu kembali dengan putriku hari ini. Awalnya aku tidak ingin membunuh siapapun. Oleh karena itu, aku hanya akan memotong salah satu lenganmu. Segera pergi dari sini. Tunggu saja. Enyahlah. Kau wanita jahat. Ini semua perbuatanmu. Kalian semua berlututlah di hadapanku. Apakah kalian tuli?
Aku menyuruh kalian semua berlutut di hadapanku. King Yun, Anda adalah ketua Feng Yu dan Sisi. Sudah sepatutnya mereka berlutut kepada Anda. Sedangkan aku, jika aku harus berlutut kepada Anda, aku takut Anda tak sanggup menanggungnya. Kau, mungkin mengancam nyawa pasien. Minggir. Tua, apapun masalahnya, tunggu sampai kami selesai menyelamatkan dulu. Aku bisa menyelamatkannya. Masih muda tapi bicaranya sombong. Kondisi pasien ini memang agak sulit. Jika pemuda ini bisa menyembuhkannya, itu akan menjadi hal yang baik. Aku hanya takut kalau, anak muda, bagus jika kau antusias. Tapi masalah hidup dan mati bukanlah hal kecil. Xiaoli, kenapa kau tidak segera pergi? Baiklah, Aku bilang aku bisa menyelamatkannya. Dan aku pasti bisa menyelamatkannya. Mustahil. Itu mustahil. Direktur apa yang mustahil? 8 meridian awan kehancuran. Aku tidak pernah menyangka bahwa seumur hidupku, aku masih bisa melihat 8 meridian awan kehancuran. Direktur, apa itu 8 meridian awan kehancuran? 8 meridian awan kehancuran diajarkan oleh guru Suanyan saat dia melakukan perjalanan ki awan kehancuran, menerima bimbingan dari seorang abadi. Itu adalah teknik akupuntur. Itu adalah satu-satunya metode akupuntur di 6 arah dan 4 lautan yang dapat menembus hidup dan mati. Legenda. Legenda apa? Konon hanya orang suci yang bisa memperoleh jalan ini. Kenapa kau masih berdiri di sana terpaku? Cepat dan selamatkan dia. Cepat keluar. Kami perlu menyelamatkan pasien. Kau menghalangi di sini. Itu terlalu ajaib. Tabib dewa. Benar-benar tabib dewa. Tapi, ini, Direktur, tebakan Anda benar. Aku memang menggunakan 8 meridian awan kehancuran untuk memadatkan racun di dalam tubuhnya. Segumpalan darah ini, begitu dia memuntahkannya, dia akan baik-baik saja. dia sudah pulih. Berhentilah menangis. Kalau terus menangis kau tak cantik. Kau sedang membujuk gadis kecil. Ngomong-ngomong, 5 tahun terakhir ini, bagaimana kabarmu? 5 tahun yang lalu, guru menyelamatkanku dan membawaku ke militer. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Kak? Aku juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong, racun yang menyerangmu kali ini sangat aneh. Itu jauh melampaui apa yang bisa diramu oleh orang biasa. Bagaimana tepatnya kau bisa keracunan? Bukankah kamu bilang, Nenek Yuer juga dirawat di rumah sakit di sini? Pergilah menemuinya dengan cepat. Jangan khawatirkan aku. Tapi kau, Pergilah cepat. Tidakkah kamu percaya pada keterampilan medismu sendiri? Pergilah cepat. baiklah. Kalau begitu istirahatlah dengan baik dulu. Aku bertanya kepada kakak perempuanku mengapa dia terserang racun yang begitu aneh. Tapi dia menghindar. Racun yang menyerangmu kali ini sangat mencurigakan. Itu jauh melampaui apa yang bisa diramu oleh orang biasa. Bagaimana tepatnya kau bisa keracunan? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau katakan padaku? Tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi. Mengingat status dan posisi saya saat ini, saya pasti bisa menjamin keselamatannya. Tetapi saya harus menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi padanya. Yuer, nenek tidak memberimu masalah kan? Tidak, Urusan di pihak saya sudah ditangani. Saya akan pergi bersamamu untuk menemuinya. tidak perlu. Nenek baru saja disuntik. Dan dia sedang tidur sekarang. Kalau begitu saya akan kembali besok. Kali ini, Nenek hanya ketakutan. Perawat bilang, tidak ada masalah setelah pemeriksaan. Dan dia bisa keluar dari rumah sakit besok. Bagus, itu bagus. Lalu besok, mari kita menjemputnya dari rumah sakit. Bibi, Mengapa harus kamu si pembawa sial ini? Datang di tengah malam. Apakah kamu sedang mengemis makanan? Bibi. Saya datang untuk mencari Yuer. Kamu mencari Yuer. Hanya berdasarkan dirimu, seekor katak yang menghilang. Selama 5 tahun tanpa kabar. Kamu harus berkaca pada dirimu sendiri.
Apakah kamu layak untuk Yuer kami? Bibi, UR dan saya memiliki beberapa kesalahpahaman. Saya menelponnya, tetapi dia tidak mau menjawab. Aku takut dia berpikir pendek. Yuer tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Dia hanya tidak ingin melihatmu lagi. Aku menyarankanmu untuk menjauh dari Yuer kami sesegera mungkin. Jika tidak, aku akan meminta Tuan Muda Du untuk mengusirmu keluar dari Ningcheng. Tuan Muda Du. Tuan Muda Du yang mana? Yuer kami akan menjadi istri dari Tuan Muda Du dari 4 keluarga besar. Keluarga Liang kita akan segera makmur. Mulai sekarang, kita akan bergabung dalam jajaran 4 keluarga besar Ningcheng. Apa maksud Anda dengan itu? Apa maksudku? Aku peringatkan kau, Segera pergi dari sini, atau aku akan memanggil keamanan. Bibi. Saya selalu sangat menghormati Anda. Justru karena Anda adalah ibu UR. Tetapi itu tidak berarti Anda bisa menyakiti UR dengan sembarangan. Bagi saya sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Apa maksudmu? Saya bertanya kepada Anda, di mana UR? Dia pergi berkencan dengan Tuan Muda Du. Saya bertanya kepada Anda sekali lagi, di mana sebenarnya dia? Dia ada di Hotel Ruibo. Du Yiming. Benar-benar layak menjadi kecantikan nomor 1 di Ningcheng. Sayang sekali kau bukan seorang perawan. Tapi itu tidak masalah. Anggota keluargamu mengirimmu ke tempat tidurku. Maka aku akan menikmatinya sepuasnya. Kau wanita bersuami. Kau binatang. Lepaskan aku. Aku menyarankanmu untuk patuh bekerja sama saja. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu menderita. Kau pelacur murahan yang ditunggangi ribuan orang. Mengapa kau berpura-pura? Du Yiming. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan ini ilegal. Ilegal. Kau merayuku dengan begitu terang-terangan. Itulah yang ilegal, bukan? Apa yang kau lakukan? Tuan Muda kami telah memesan seluruh lantai ini. Cepat pergi. Nama belakang Tuan Muda Anda adalah Du. Kau tahu itu Tuan Muda Du, jadi cepatlah ingat. Kesalahpahaman. Itu semua hanyalah kesalahpahaman. Hal itu, beritahu Tuan Muda Du. Aku akan segera membawa orang itu pergi. Aku benar-benar tidak akan mengganggunya lagi. Pergi kemari. Di mana UR? Bukan urusanmu. Saya adalah suami UR. Jika aku tidak salah ingat, 5 tahun yang lalu, pertunangan antara kau dan sepupuku sudah dibatalkan, bukan? Terlebih lagi keluarga Liang kami telah membantumu membesarkan anak itu. Saya katakan kepada Anda, saya harap ini adalah terakhir kalinya Anda menunjukkan rasa tidak hormat kepada putri saya Sisi. Orang-orang sepertimu yang hidup menumpang pada wanita tapi berlagak tangguh. Aku sudah terlalu sering melihat mereka. Minggir. Kau mencari mati. Bicara. Di mana mereka? Aku tidak berani mengatakannya. Jika kamu tidak bicara, aku akan mencekikmu. Aku bilang, mereka ada di 888. Du Yiming. Kamu sedang mencari mati. Bajingan kau. Kau adalah kekasih gelap itu. Seseorang. Pengawal. Usir orang ini untukku. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Aku memberitahumu. Kau tidak bisa membunuhku. Membunuhmu. Terlalu mudah bagimu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku memberitahumu. Di keluargaku, aku punya koneksi di kalangan atas. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan membuatmu dan dia sama-sama mati dengan mengenaskan. Berani menyentuh wanita-wanita Bukingyun. Aku akan membuatmu benar-benar merasakan
Perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tidak. Itu bukan ideku. Itu adalah keluarga Liang. Keluarga Liang yang mengirimnya ke sini. Bukan aku. Apa yang kamu katakan? Feng Yu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yu'er. Tidak apa-apa. Mengapa setiap kali saat aku sedang sangat terpuruk, kau melihatku? Maafkan aku Yu'er. Ini semua salahku. Ini semua karena aku gagal melindungimu dengan benar. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu dan Sisi jatuh ke dalam bahaya lagi. Bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk mempercayaimu? Kau menghilang selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tahukah kau bagaimana tahun-tahun ini? Sisi dan aku kami berdua berhasil bertahan hidup. Tahukah kau bagaimana orang-orang di luar sana memandang Sisi? Yu'er. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu dan Sisi. Baiklah. Ini adalah nomor pribadi saya. Jika tidak mendesak, tidak ada yang akan menelepon nomor ini. Saat ini di aula, juga tidak ada yang terjadi. Mungkinkah? Permisi. Saya harus menerima telepon ini dulu. Halo. Baiklah. Saya mengerti. Jangan panik dulu. Saya akan segera ke sana. Yu'er. Saya ada urusan mendesak sekarang. Saya harus segera keluar. Bisakah kamu sendirian di rumah? Meskipun aku tidak tahu siapa pihak lainnya yang sebenarnya, tapi melihat betapa cemasnya dia, orang ini pasti sangat penting baginya. Bagaimanapun juga, 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi banyak hal untuk terjadi. Tidak apa-apa. Pergilah urus urusanmu. Tidurlah yang nyenyak. Tunggu aku kembali. Bu Qingyun, kau meninggalkanku sekali lagi. Tidak masalah. Tanpamu selama 5 tahun terakhir ini, Sisi dan aku masih bisa melaluinya. Di masa depan, aku akan hidup lebih baik lagi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan seorang wanita. Apa yang aku pikirkan? Karena dia berani membawaku ke sini, dia tentu saja tidak akan membiarkanku menemukan apapun. Masuklah. Kak, apa yang terjadi? Setelah aku pulang kerja hari ini, aku melihat ini, aku melihat ini. Setelah aku melihat surat itu, aku memeriksa semua pintu dan jendela. Tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Sama sekali. Terlebih lagi di kertas itu, tidak ada sidik jari yang bisa ditemukan. Ini hanya selembar kertas biasa saja. Kak, mari kita lapor polisi. Qingyun, kita tidak bisa memanggil polisi. Kak. Qingyun, penelitian yang sedang aku lakukan saat ini berada dalam tahap rahasia. Belum bisa dipublikasikan. Jika polisi terlibat, mereka pasti akan memintaku untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Terlebih lagi, mereka mungkin bahkan tidak akan bisa menemukan apapun. Aku tidak sanggup menanggung kerugian ini. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah karena aku berharap kau memastikan keselamatanmu sendiri dan juga menjamin keselamatan Sisi dan ibunya. Kak, katakan yang sebenarnya padaku. Penelitian yang sedang kamu lakukan ini. Jangan khawatir.
Penelitian yang aku lakukan tidak melibatkan aktivitas ilegal apapun. Saat waktunya tepat, aku pasti akan memberitahumu. Baiklah, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yuer, kemarilah dan minta maaf pada nenekmu. Ibu, apakah ibu tahu apa yang ibu katakan? Jangan berpikir bahwa hanya karena sampah itu kembali, seseorang akan mendukungmu. Dia itu apa? Bisakah dia membuat keluarga liang kita bergabung dalam jajaran keluarga terpandang kelas 1? Ibu, di mata ibu, aku hanyalah sebuah alat untuk bertukar keuntungan, benarkah begitu? Diam. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Keluarga liangku memberimu makanan, memberimu pakaian, membesarkanmu sampai kau setua ini. Dan sekarang, kami bahkan harus membesarkan anak harammu. Anak haram. Apakah ibu mengatakan Sisi adalah seorang anak haram? Maka ibu adalah si anak haram. Nenek buyut, ibu adalah nenek kandung si anak haram. Akankah kalian semua berhenti? Apakah sekarang waktunya untuk meributkan hal ini? Sisa-sisa keluarga Bu itu menyinggung Tuan Muda Du. Jika Tuan Muda Du datang mengetuk nanti, apa yang akan kita lakukan? Nyonya tua, aku mengikuti instruksi Anda dan memasukkan obat itu ke dalam mangkuk sup Yuer. Aku melihatnya, meminumnya dengan The mata film was kepalaku sendiri. translated and narrated Sebelumnya by sampah dari Media. keluarga Bu itu menyinggung keluarga Jiang dan keluarga Shao, menyeret keluarga liang kami. Tuan Muda Du dengan baik hati membantu kami menyelesaikan situasinya. Tapi sekarang, sampah dari keluarga Bu itu malah menyinggung Tuan Muda Du juga, keluarga liang kami. Jangankan melangkah lebih jauh untuk bergabung dengan jajaran keluarga kelas 1. Aku takut mulai sekarang bahkan keinginan untuk hidup dengan tenang dan menjalankan bisnis akan menjadi mustahil. Nyonya tua, menurut Anda apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Kun nanti keluarkan ginseng 1000 tahun yang telah kusimpan. Besok biarkan ayahmu. Tidak. Besok, aku sendiri yang akan membawa ke keluarga Du untuk meminta maaf. Tunggu sebentar. Kau sih tidak berguna. Bukankah kau sudah mencelakai keluarga liang kami sudah cukup banyak? Pergi dari sini sekarang. Saya datang ke sini hari ini untuk membawa istri saya pergi. Istri, pertunanganmu dengan Yuer sudah dibatalkan 5 tahun yang lalu. Bocah keluarga Bu, mengingat hubungan masa lalu kita, aku bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan tindakan aroganmu yang telah menyebabkan keluarga liang jatuh ke dalam situasi putus asa terkepung musuh. Tetapi, ingin membawa Yuer pergi sama sekali tidak mungkin. Nenek, hari ini tidak hanya sepupuku, tapi sisa-sisa keluarga Bu ini juga tidak boleh bermimpi untuk pergi. Pikirkanlah, si tidak berguna ini telah menyinggung Tuan Muda Du, keluarga Jian dan keluarga Shao. Hanya menahan diri untuk tidak membalas dendam pada kita karena Tuan Muda Du. Jika mereka tahu sekarang bahwa sampah ini menyinggung Tuan Muda Du, siapa yang tahu trik jahat apa yang mereka siapkan untuk mencelakai keluarga liang kita. Itulah sebabnya aku katakan, besok kita harus membawa sampah ini untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Du. Dengan cara ini, kita berdua bisa mendapatkan pengampunan Tuan Muda Du. Dan pada saat yang sama, terus dilindungi oleh keluarga liang kita. Iya nyonya tua, ide Kanner benar. Mama, aku akan berurusan denganmu nanti. Cepat cari beberapa pakaian yang indah. Besok, kau akan pergi bersama nyonya tua untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Du. Mama, aku adalah putri kandungmu. Aku bukan alat bagimu untuk memperkuat statusmu atau memperebutkan harta. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, apakah ibu sudah berhasil? Yuer, ayahmu meninggal lebih awal. Aku bekerja sangat keras untuk membesarkanmu. Bukankah aku hanya ingin kau menikah dengan baik? Apakah aku salah? Cukup. Saya mengerti. Anda sama sekali tidak ingin putri Anda menikah dengan baik. Anda ingin menggunakannya sebagai alat, memaksanya menjadi pelacur. Bocah keluarga Bu, pertunanganmu dengan Yuer telah dibatalkan 5 tahun lalu. Yang berarti, sekarang kau dan Yuer sama sekali tidak memiliki hubungan. Tentu saja kau tidak punya hak untuk mencampuri urusan keluarga liang kami. Saya tidak tertarik dengan urusan keluarga liang Anda. Tapi Yuer, aku harus membawanya pergi. Cukup kalian semua cukup. Yuer, Aku tahu bahwa di dalam hatimu, aku hanyalah sebuah boneka untuk dimanipulasi oleh orang lain, benarkah begitu? Tanpa rasa malu sedikit pun, kan? itu tidak benar Yuer.
Dengarkan aku. Di dalam hatiku kau adalah wanita paling sempurna di dunia. Merekalah orangnya. Keluarga Liang inilah penyebabnya. Mereka tidak pantas menerima kebaikanmu. Apa maksudmu? Jangan lupakan, ini adalah keluarga Lian. Apa gunanya berada di keluarga Liang? Jiang Songxian datang ke sini. Bukankah dia tetap menembakmu? Dia tidak benar-benar berniat menembakku. Itu hanya goresan. Cukup. Bocah keluarga Bu, aku tidak akan menuntutmu untuk pergi minta maaf kepada Tuan Muda Du. Namun, Yue tidak bisa pergi bersamamu. Mengingat kalian adalah kerabat UR, aku bisa memberimu satu kesempatan. Tapi di masa depan, jika kau berani menyakiti UR dan Sisi lagi, aku tidak bisa menjamin. Kau sampah. Masalah mengenai keluarga Liang kami. Bukan urusanmu untuk membicarakannya. 5 tahun yang lalu, terlepas dari apakah perjanjian pernikahan antara UR dan aku pernah dibatalkan, dia akan selalu menjadi istriku, UR. Percayalah padaku, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan mengadakan untukmu pernikahan yang paling megah. Aku akan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa kaulah wanita yang paling aku sayangi. Aku tidak akan pergi bersamamu. UR. Itu benar Yuer. Kau adalah anggota keluarga Liang. Sekarang setelah keluarga Liang dalam masalah, bagaimana bisa kau lepas tangan begitu saja? Diam. Besok, kamu akan pergi bersamaku ke keluarga Du untuk meminta maaf. Jika Tuan Muda Du masih menginginkanmu, kamu akan tinggal bersama keluarga Du selama kamu bisa mengandung anak Tuan Muda Du. Tanpa memandang jenis kelamin, aku bisa mengizinkan ibumu dan kamu untuk memiliki hak waris yang sama. Ini adalah tempat di mana aku telah tinggal selama lebih dari 20 tahun. Tapi di sini, rasanya benar-benar terlalu dingin. Mama, Nenek, aku tidak bisa pergi bersama Bu Qing Yun. Tapi aku juga benar-benar tidak bisa pergi ke keluarga Du. Yuer kau? Mama, selama bertahun-tahun ini, pernahkah ibu memperlakukanku sebagai putri kandungmu? Aku yang melahirkanmu. Bagaimana mungkin kau bukan putriku? Begitukah? Kau selalu mengira bahwa aku, karena aku seorang perempuan, di mata nenek, tidak sepenting status Kun Ir, dan tidak bisa membiarkanmu mendapatkan hak waris di keluarga Liang. 6 tahun lalu, kau dan nenek, hanya karena keluarga Bu, berhubungan baik dengan Aula Taichu, menikahkan aku dengan Bu Qing Yun, memaksaku untuk menumbuhkan perasaan padanya. Hasilnya adalah, keluarga Bu dimusnahkan secara tragis. Tidak hanya kau, alih-alih memikirkan cara membantu keluarga Bu, kau segera memutuskan pertunangan secara sepihak, dan mengurungku. Tujuannya hanyalah untuk mencegahku melihat Bu Qing Yun lagi. Yuer, nenekmu dan aku, bukankah kami melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri? Ibu, saat kau mengatakan itu, apakah kau bahkan mempercayai dirimu sendiri? Aku perlu menenangkan diri dengan benar. Selama waktu ini, aku tidak akan tinggal di rumah. Berhenti. Aku harap semua orang yang hadir di sini hari ini mengingat hal ini, mulai saat ini dan seterusnya. Liang Fengyu adalah istriku, dan Liang Ensi adalah putriku. Aku berharap mulai sekarang, kalian semua memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang semestinya. Jika tidak, keluarga Liang kalian bersiaplah The film was menghadapi translated hukuman dari Aula and Taichu. narrated by M Media. Kau sedang berpura-pura jadi apa? Sampah tetaplah sampah. Inikah putri baik yang kau besarkan? Keluarga ini, bukankah kau yang memegang kendali? Katakan itu sekali lagi. Ini adalah rumahmu. Tinggallah di sini dengan nyaman. Apa maksudmu rumahku? Jangan katakan padaku akta properti itu atas namaku. Itu benar. Nama di sertifikat properti memang namamu. Apa? Aku pemiliknya. Apakah kau bahkan tidak perlu mendapatkan persetujuanku sekarang? Apa yang terjadi? Mengapa namaku ada di akta properti? Tempat ini adalah rumah baru yang kusiapkan untukmu dan Sisi. Jadi, aku hanya melakukan beberapa renovasi sederhana. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, keputusan ada di tanganmu sang nyonya rumah. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Mengapa kau tidak bisa menerimanya? Berikan aku alasan. Karena ini adalah lokasi utama di mana setiap jengkal tanah seharga emas. Aku melihat luasnya. Sudah melebihi 500 meter persegi. Aku tidak mampu membayar biaya pengelolaan properti. Aku akan membayar biaya pengelolaan properti.
Lupakan saja. Jika kau tidak menginginkannya, aku akan menyerahkannya pada Sisi. Apakah dia mencoba merebut Sisi dariku? Tidak. Sisi adalah anak yang aku lalui dengan penderitaan luar biasa. Untuk melahirkannya. Saat aku melahirkannya, aku hampir. Yuer, maafkan aku. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan pernah mencoba mengambil Sisi dariku. Jika kau ingin punya anak, pergilah cari istrimu itu. Dan biarkan dia melahirkan satu untukmu. Istri. Istriku yang mana? Maksudku wanita, yang terus-menerus menelponmu, bukankah dia istrimu? Bahkan jika dia bukan sekarang, dia akan menjadi istrimu di masa depan. Jika tidak, mengapa kau bergegas pergi? Saat kau menjawab teleponnya, Kau. Apakah kau cemburu? siapa yang cemburu? Bagaimana kau bisa begitu lancang? Yuer, katakan saja yang sebenarnya padaku. Sebenarnya, jika kau cemburu, aku malah akan merasa cukup senang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kau peduli padaku. Benarkan? Sebenarnya orang yang menelponku adalah kakak perempuanku, Zuanyun. Kau sudah pernah bertemu dengannya? Zuanyun, bukankah kau bilang dia sudah? Selama 5 tahun terakhir, aku juga selalu mengira bahwa dia sudah mati. Tapi dia masih hidup. Hanya saja baru-baru ini, beberapa hal yang dia lakukan tampaknya sangat berbahaya. Itulah sebabnya, saat aku menerima teleponnya aku hanya bergegas pergi dengan cemas. Namun, aku pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Aku pasti akan memberitahumu terlebih dahulu. Baiklah. Nenek sudah menjualmu ke keluarga Du. Apakah kau hidup atau mati mulai sekarang? Sama sekali tidak ada hubungannya The dengan film keluarga was Liang kita. translated and Kau tidak bisa narrated by melakukan ini padaku. Nvidia. Biarkan aku menemui nenek. Apa yang dilakukan keluarga Liangmu kali ini? Sangat bagus. Pergilah ke grup Du besar dan selesaikan masalah kerjasama itu. Terima kasih Tuan Muda Du. Cepat pergi. Terima kasih Tuan Muda Du. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Feng Yu. Ada apa? Apakah kau bermimpi buruk lagi? Aku baik-baik saja. Baiklah. Aku di sini. Aku di sini. Bukankah kau akan mengajakku minum teh pagi di Anceng? Mengapa kita di sini? Lihatlah tempat ini baik-baik. Kau menyebalkan. Di mana ini? Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Tempat ini sangat indah. Di masa depan kita harus membeli sebidang tanah di sini dan membangun sebuah manor. Kita bisa membelah kayu dan memberi makan kuda, minum anggur dan berbicara tentang kehidupan. Bagaimana menurutmu King Yun? Itu bagus. Tapi aku lebih suka membangun taman hiburan yang besar di sini. Di masa depan, apakah kau ingin anak laki-laki atau perempuan? Di mana anak-anak? Siapa yang bilang aku ingin punya anak denganmu? Kita akan memilikinya cepat atau lambat. Rencanakan sedikit lebih jauh ke depan. Tidak ada salahnya. Kalau begitu, anak laki-laki saja. Kau lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Tidak. Itu karena anak perempuan yang hidup di dunia ini. Menjalaninya terlalu sulit. Namun, jika ayahnya adalah kau, anak perempuan juga tidak akan buruk. Aku percaya padamu. Akan menjadi ayah yang baik. Tunggu sebentar. Kau sudah setuju untuk memiliki anak untukku. Yuer. Kau sudah setuju untuk memiliki anak untukku. Cepat turunkan aku. Aku akan menjadi seorang ayah. Cepat turun aku pusing. Ayo pergi. Aku akan masuk sebentar. Bukankah ini bunga kelas? Kita dulu.
Bagaimana dia bisa jatuh begitu rendah hingga naik ojek? Lain kali kau mungkin akan naik bus. Bus itu sangat ramah bagi rakyat. Itu sangat cocok untukmu. The film was translated and narrated Siapa by wanita M itu? Media. Meskipun dia terlihat miskin, dia tidak mungkin pacarmu kan? Dia pasti punya perut six pack. Dia pasti punya V line. Pasti rasanya enak melakukannya kan? Kalian berdua tampak sangat serasi. Aku akan memperkenalkan pekerjaan untuk kalian berdua. Saat ini banyak wanita kaya menyukai pria simpanan. 2 atau 300 ribu sebulan. Bukanlah masalah. Apa yang kau bicarakan? Aku ingat bahwa hubungan kita sepertinya tidak sedekat itu. King Yun, ayo pergi. Mengapa kau tidak memperkenalkannya padaku? Dia cukup menarik, tapi seleranya tidak terlalu bagus. Temanmu, Tan Jingsen. tidakkah kau akan memperkenalkannya? Ini adalah orang yang aku ceritakan padamu, primadona kelas di kelas kami, Liang Fengyue. Dia sangat pandai dalam berinteraksi dengan laki-laki. Itulah sebabnya banyak orang saat itu mengejarnya. Jadi namanya adalah Liang Fengyue. Itu benar. Jangan bilang kau juga menyukainya. Kau bilang pagi ini bahwa dia adalah kekasih kecil favoritmu. Jadi, kau adalah Bu Qingyun. Ya. Boleh saya tanya siapa Anda? Menarik. Apa yang menarik? Bukankah dia hanya orang miskin yang malang? Lihatlah dia. Bau kemiskinan pada dirinya. Justru si malang ini yang mematahkan kaki si bodoh besar dari keluarga Jiang itu, membunuh si dungu dari keluarga Xiao itu, dan juga menyebabkan keluarga Du tua kehilangan garis keturunan mereka. Dia hampir membalikkan langit Ningchen. Terbalik. Apakah kau mengatakan dia adalah Bu Qingyun itu yang sedang dipersiapkan oleh 4 keluarga besar Ning Cheng untuk dihadapi bersama? Kalau tidak tahu bicara jangan bicara. Jangan berasumsi bahwa hanya karena tuan muda ini tidur denganmu 2 kali, kau sekarang adalah nyonya muda keluarga Tang, wanita kejam. Tuan muda Tang aku. Dengarkan baik-baik tuan muda ini. Keluarga Tang setia pada negara turun-temurun, menghasilkan banyak jenderal dan komandan. Bahkan jika Raja Dewa melihat kami, dia harus bersikap sopan dan memanggil Jenderal Tua Tang. Apakah keluarga Tangku masih perlu bersekutu dengan orang lain? Bu Qingyun benar begitu. Kau dengarkan baik-baik juga. Di Ningchen, atau bahkan di bangsa Huaxu, orang-orang dari keluarga Tang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kau dan keluarga Liang, tunggu saja untuk menerima dengan semestinya hukuman dari tuan muda ini. Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Seseorang seperti putri sulung keluarga Liang, yang begitu sombong dan angkuh. Apakah kau meremehkan apa yang aku tawarkan? Menjadi gundik tuan muda Tang. Tapi, itu masih lebih baik daripada kau nona besar keluarga Liang, duduk di kursi belakang sepeda motor, dan tertiup angin. Feng Yue tidak meremehkan orang-orang seperti Anda. Tetapi mengingat statusnya saat ini, dia tidak perlu menemui orang-orang seperti Anda. Kau ini apa sebenarnya? Seorang yang telah menghilang selama 5 tahun, menantu tinggal di rumah keluarga Liang. Ye Huan, jenis kehidupan apa yang kau pilih untuk jalani tidak ada hubungannya denganku. Demikian pula, siapa yang aku pilih untuk bersamanya juga tidak ada hubungannya denganmu. Sebelumnya Bu Qingyun demi menyelamatkanku, melukai tuan muda dari keluarga Jiang dan keluarga Du. Meskipun mereka pantas mendapatkannya, tak satu pun dari keluarga itu adalah keluarga yang keluarga Liang kita mampu untuk diprovokasi. Terlebih lagi sekarang 4 keluarga berencana untuk bersatu untuk menghadapi keluarga Liang kita. Qingyun, mari kita kembali. Itu adalah kurangnya pertimbangan matang dari saya. Wanita selalu memiliki pola pikir kompetitif. Pasti wanita tadi itu memamerkan kekayaannya tanpa rasa malu, yang membuat UR tidak senang. Jangan khawatir UR. Aku akan menangani masalah ini. Ayo pergi. Melapor Raja Dewa. Aula Taichu. Du Yiming dari keluarga Du di Ningchen ingin memintamu untuk maju. Berhenti bertele-tele. Bicaralah langsung. Baik Raja Dewa. Du Yiming dari keluarga Du ingin memintamu untuk maju menghadapi dirimu. Setujui dia. Ya, Tolong berikan perintah Anda Raja Dewa. Beli hotel Hichi. Terlepas dari harganya, Raja Dewa, apakah Anda? UR dan aku pergi keluar dan bertemu dengan mantan teman sekelasnya. Dia memamerkan kekayaannya di depan wanita itu. UR sangat tidak senang. Aku ingin membeli sebuah hotel dan memberikannya kepadanya. Kebetulan, hotel ini dapat berfungsi sebagai tempat di mana kita mempersiapkan pernikahan kita nanti.
Raja Dewa benar-benar baik kepada Nona Liang. Hong Fan segera tangani itu. Harga ayo. Mama, kapan papa akan datang? Dia seharusnya segera tiba di sini. Keponakan perempuan tertua. Pria itu milikmu. Lihat mulutku ini. Maksudku siapa lagi namanya? Dia tidak akan, seperti 5 tahun lalu, meninggalkanmu lagi kan? Kakak kedua, apa maksudmu dengan itu? Tidak peduli apapun, Yur adalah keponakan kandungmu. Tidak bisakah kau mendoakan yang terbaik untuknya? Bibi Sulung, bukannya kami tidak mendoakan yang terbaik untuk sepupu. Kuncinya adalah bahwa Bu Qingyun, dia punya catatan kriminal. Siapa yang tahu hal macam apa yang akan terjadi kali ini? Kalian berdua ayah dan anak, benar-benar tidak mampu mengatakan apapun yang layak. Bukankah itu hanya karena kau melihat kami, yatim piatu dan janda sebagai sasaran empuk? Cukup. Kalian berdua ayah dan anak, masing-masing kurani bicara. Mengapa harus berdebat dengan seorang janda? Istri Putra Sulung, kamu juga tidak seharusnya terus-menerus mengucapkan yatim piatu dan janda di bibirmu, terus mengingatkanku pada tragedi orang tua mengubur anak. Sisi, Papa, aku sangat merindukanmu. ayah juga merindukanmu. Sepupu, aku mendengar bahwa Bu Qingyun ada di sini hari ini untuk melamar. Menurut aturan di Ningcheng sekarang, apakah melamar hanya perlu membawa mulut? Itu benar, Qingyun. Jika kau tidak punya uang, maka jangan buang-buang waktu Yur kami. Qingyun, aku bisa setuju kamu menikahi Yue Er, tapi formalitas yang diperlukan tidak boleh diabaikan. Saya mewakili Residen sekaligus Direktur Desain, Tuan Bawandomu dari Perhiasan Torini, mengirimkan bintang angsa. Silakan Nona Liang menandatangani penerimaan. Bintang angsa. Ini sebanding dengan Kohinoor yang tersimpan di Menara London. Apakah itu benar-benar nyata? Bibi Sulung, berhati-hatilah agar tidak tertipu. Benar sekali kakak ipar sulung. Torini adalah keluarga yang paling kuno di dunia. Merek perhiasan haute couture mereka juga merupakan bagi keluarga kerajaan yang ada toko perhiasan eksklusif. Selain itu, bintang angsa adalah harta mereka yang paling berharga. Tuan Bawandomu mengumumkan bertahun-tahun yang lalu bahwa jika seseorang ingin membeli bintang angsa, bukan hanya harus bayar, tapi juga harus menyenangkannya. Apakah menurutmu menantumu? Apakah dia layak? Lancang. Kebanggaan perhiasan Torini tidak membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Aku mengumumkan atas nama perhiasan Torini. Mulai saat ini, perhiasan Torini tidak akan lagi berurusan dengan keluarga Liang dari Ningcheng terkait pesanan apapun. Kamu hanyalah seorang pelayan konter. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah bos dari toko perhiasan Torini. Yur Er, kamu terlihat sangat cantik. Jika kamu benar-benar tulus untuk menikahi Yue Er, maka keluarga Liangku setidaknya adalah keluarga terhormat di Ningcheng. Hadiah pertunangan ini tidak seharusnya terlalu memalukan, bukan? Ya Qingyun, karena kau mampu membeli bintang angsa, maka hadiah pertunangan untuk Yur pasti tidak akan sedikit, bukan? Begitukah? Ibu, Qingyun dan aku benar-benar saling mencintai. Itulah sebabnya kami menikah. Apa yang ibu lakukan tidak ada bedanya dengan menjual putri ibu sendiri. Apa maksudmu menjual putriku? Setelah ayahmu meninggal dunia, aku membesarkanmu sejak bayi, mengasuhmu. Sekarang aku juga menjaga sisi untukmu. Walau tak pantas dipuji, aku sudah berusahakan. Qingyun, kau setuju bukan? Yur, The film was bukannya kau tidak tahu translated and bahwa narrated nenekmu by tidak Ev menyukaimu. Media. Bahkan aku pun dipandang rendah oleh mereka. Sekarang kita memiliki kesempatan ini. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita memiliki kemampuan. Ibu, Bibi benar.
Anda membesarkan UR. Seorang diri. Kemudian, Anda juga merawat Sisi untukku. Terima kasih, Bibi. Jangan hanya berterima kasih padaku dengan kata-kata. Hong Fen. Raja Dewa secara khusus menyiapkan, bernilai 800 juta, satu villa Tianheng, Hotel YS Ultra Bintang 5. 8.880.000 yuan tunai. Dan bintang angsa. Untuk diberikan kepada Nona Liang sebagai hadiah pertunangan. Silakan terima ini, Nona Liang. Ini nyata. Ini benar-benar nyata. Aku akan menjadi kaya. Apakah kalian semua melihat itu? Jangan selalu menggunakan pandangan superior untuk melihat orang lain. Aku bilang kakak ipar sulung. Kamu percaya semua yang dia katakan. Kamu sudah hidup cukup lama. Tahu sendiri. Bagaimana kamu bisa begitu naif? Kau apa maksudmu? Hotel Yichi adalah ciri khas kota Ningxiang. Semua orang yang berpengaruh dan terhormat di Ningxiang memiliki andil di dalamnya. Bisakah dia mampu membelinya? Itu benar. Menantu perempuan sulung. Apa yang dikatakan putra kedua tidak masuk akal. Pemuda dari keluarga Bu. Bukannya wanita tua ini meremehkanmu. Hanya saja, Hotel Li benar-benar terlalu unik. Nenek Bibi, di situs web resmi Yichi, mereka memiliki nomor telepon mereka. Anda bisa menelepon dan mengonfirmasinya apakah ketua hotel benar-benar UR atau bukan. Halo, ini ya, saya hotel. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin bertanya, siapa nama ketua Anda? Boleh saya tanya apa maksud Anda? Maksud dia adalah, apakah ketua Anda bernama Liang Fengyue? Halo Tuan, ketua kami adalah Nona Liang Fengyue. Permisi. King Yun, tolong jangan tersinggung. Watak ayah dan anak ini persis seperti anak-anak. Nenek Anda terlalu baik. King Yun, pernikahanmu dengan UR telah ditetapkan hari ini. Aku sangat senang. Sampai-sampai aku tidak menyadari waktu. Ini sudah sangat larut. Menantu perempuan sulung pergi beritahu dapur. Malam ini, goreng beberapa hidangan tambahan. Nanti aku akan minum beberapa gelas dengan King Yun. King Yun, malam ini, kau akan tinggal di sini. Dan dengan semestinya, membina hubunganmu dengan Yur. Sisi, malam ini, kamu tidur dengan nenek ya? Jangan ganggu mama dan papa. Ayo pergi ke dapur bersama nenek. Ayo pergi. Kakak, apakah ini cukup? Nah, apalagi yang ingin kamu lakukan? Masuklah ke dalam dan temani keluarga Liang. Berbagi napas, berbagi takdir. Kakak, aku salah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi. Wanita tua sialan itu. Sekarang dia tahu cara menggunakan taktik peredaan. Aku katakan padamu, sudah terlambat. Jika bukan karena fakta bahwa aku bisa mewarisi posisi patriark keluarga Liang, bagaimana mungkin aku bekerja keras bagaikan sapi atau kuda di keluarga Liangmu selama bertahun-tahun? Sebelumnya, aku tidak bisa mengalahkan putra kedua. Sekarang, aku memiliki Bu King Yun sebagai pendukungku. Mama, The film was translated and narrated by M Media. Seseorang. Tolong. Aku melihat rumor daring yang mengatakan, kamu adalah Tuan Qi, dari grup Lifu. Apakah itu benar? Karena tidak ada yang percaya bahwa aku adalah Tuan Qi. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki 4 keluarga besar. Tapi UR terlalu lugu. Dia tidak seharusnya terseret ke dalam hal ini. Lalu, apakah menurutmu aku terlihat seperti dia? Tidak.
Mama, Yuer. Ada apa? Sepertinya aku mendengar Sisi memanggil Mama. Yuer. Yuer. Apa yang terjadi padamu? Ini gawat. Sisi, Kamu tidak boleh masuk. lepaskan aku. Itu adalah putriku. Dia adalah putri yang dengan susah payah aku lahirkan. Biarkan aku masuk. Yuer. Tenanglah. Yuer. Bu Qingyun, kamu berutang pada putrimu. Waktu selama 5 tahun. Sekarang dia menunggumu untuk menyelamatkannya. Sisi. Sisi. Bagaimana keadaanmu? Sisi. Yuer. Keracunan Sisi lebih parah daripada aku. Akan butuh waktu baginya untuk sadar kembali. Mama. Katakan yang sebenarnya padaku. Sisi baik-baik saja sebelumnya. Mengapa dia diracuni? Yuer. Apakah kamu meragukanku? Apapun yang aku katakan, aku tetap ibu kandungmu. Cukup berhenti berdebat. Yuer. Peracunan Sisi. Seharusnya tidak banyak hubungannya dengan Bibi. Bibi. Yuer hanya khawatir tentang Sisi. Siapa yang tidak khawatir? Bu Qingyun, katakan padaku, di mana tepatnya kamu berada selama beberapa tahun terakhir ini? Mengapa kamu baru saja mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan ibuku? Apakah kamu mengetahui sesuatu? Katakan padaku. Bicaralah. Yuer. Tuan Bu, kami sudah mengikuti instruksi Anda dan membuka semua pintu serta jendela di rumah. Nyonya tua dan para pelayan yang bertugas malam ini juga telah dipindahkan ke tempat yang aman. Aku mengerti. Rawat mereka baik-baik. Kemarilah Yuer. Kemarilah. Yuer. Terlepas dari apapun, Sisi aman dan selamat sekarang. Adapun hal lainnya, aku akan pasti menjelaskannya padamu nanti. Percayalah padaku. Ning Chen ini membutuhkan pembenahan menyeluruh. Paman Shao, aku berharap kita berhasil membalaskan dendam besar kita. Ningqing besar. Ini adalah tempat di mana pemerintahan berjalan lancar dan rakyat hidup dalam harmoni. Jika orang bermarga Bu itu benar-benar adalah Raja Dewa Penekan Surga, mengapa seiring bertambahnya usiamu, keberanianmu malah menyusut? Jika orang bermarga Bu ini benar-benar adalah Raja Dewa, dia bisa sepenuhnya meminta orang-orang dari kantor pemerintahan maju ke depan. Sama sekali tidak perlu berurusan dengan kita. Mengapa dia melepaskan kita berkali-kali? Karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Benar. Obat yang dimiliki Tuanmu datang itu. Bagaimana hasilnya? Mengenai masalah ini, aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu. Mari kita saja tonton beritanya besok pagi. Ayah. Apakah ayah melihatnya? Dendam ini akhirnya telah terbalaskan. Keadilan telah ditegakkan untuk keluarga Shao kita. Catua, orang-orang dari 4 keluarga besar telah dibebaskan dari tahanan polisi. Orang yang menanggung kesalahan mereka juga telah dikirim masuk. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Dapat melayani Catua adalah kehormatan bagi bawahan ini. Namun, Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kamu jelas tahu aku tidak suka orang yang berbelit-belit. tetapi untuk memulihkan 4 klan besar, kekejayaan mereka sebelumnya, saya khawatir itu tidak mungkin lagi. Kamu tidak memikirkan rencana cadangan, namun kamu berani bertindak. Aku baru pergi selama 3 tahun. Keterampilan yang aku ajarkan kepadamu, apakah kamu sudah melupakan semuanya? Ajaran Catua, bawahan ini tidak akan pernah lupa seumur hidup ini.
Cukup, biarkan 4 klan besar hancur sepenuhnya. Pertama ini memungkinkan mereka, dengan sepenuh hati, untuk menyatakan kesetiaan kepada dunia baru kita. Kedua ini kebetulan, untuk menghasut kebencian mereka terhadap Bu Qingyun. Kita meraup keuntungan dari konflik tersebut. Kamu tahu cara menggunakannya kan? Bawahan ini mengerti. Melapor Raja Dewa. Terakhir kali kita mendapatkan ramuan dunia baru. Laporan pemeriksaan telah keluar. The film was translated Beberapa komponen and tidak dapat narrated dideteksi. by M. Eksperimen Media. pada hewan mengungkapkan bahwa obat ini dapat dalam waktu singkat memaksimalkan stimulasi potensi manusia dan menyebabkan kewaspadaan berlebih, agitasi dan perkelahian, serta perilaku abnormal seperti rasa kebesaran diri. Beberapa pasien juga akan mengalami kondisi seperti gangguan penilaian, seperti tidak mampu merasakan sakit. Terlebih lagi, obat ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada sel, manusia, dan organ tubuh. Dalam kasus yang parah ini, dapat menyebabkan pengurangan masa hidup. Raja Dewa, jika obat ini sampai menyebar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dunia baru sedang berusaha untuk menentang langit. Kakak, apa sebenarnya yang sedang kakak coba lakukan? Perintah rahasia, masuk ke kesiagaan tempur tingkat 1. Ya. Bu Qingyun, Villa keluarga Du. aku harus mencincangmu menjadi 1000 keping. Bukankah ini tuan muda romantis dari Ning Cheng yang menghabiskan uang dengan boros? Tuan muda Du demi wanita cantik. Siapa kamu? Siapa saya tidaklah penting. Yang penting adalah saya di sini untuk mengantarkan sesuatu kepada tuan muda Du. Benda apa ini? Sesuatu yang dapat membuat Anda menjadi seorang pria lagi. Meskipun aku bodoh dan tidak terampil, aku masih memahami dasar-dasar akal sehat. Anda memang bodoh dan tidak terampil. Wei Zhongxian Kasim berkuasa dari dinasti Ming Agung. Pernah mendapati organ laki-lakinya tumbuh kembali. Menurutmu ini benar atau salah? Obat dunia baru. Apakah menurut Anda itu nyata? Lalu mengapa aku belum melihat obat ini sebelumnya? Ini adalah obat yang baru saja dikembangkan oleh dunia baru. Pendeta Agung berpikir, Anda adalah bakat yang bisa kami gunakan. Karena itu, saya diutus memberi ini kepada Anda. Ambil atau tinggalkan. Aku mau. Jadi kalian ingin aku melakukan apa? Layak tuan muda 4 keluarga besar. Benar-benar cerdas. Pendeta Agung berkata, untuk menunjukkan ketulusan kami, Anda harus meminum obat ini terlebih dahulu. Jika efektif, kita bisa mendiskusikan kerjasama lebih lanjut. Seperti yang kalian semua ketahui, keluarga Du kami sudah dihancurkan oleh orang itu Bu Qingyun. Aku tidak punya uang sekarang. Uang. Dunia baru, sama sekali tidak peduli pada sedikit uang yang dimiliki keluarga Du Anda. Sejujurnya tanpa takut menyinggung Anda, bagi pendeta agung. Bahkan jika Anda menggabungkan 4 keluarga besar sebelum kebangkrutan mereka, dia bahkan tidak akan memperhatikan mereka. Pendeta agung menghargai Anda. Hanya karena apa? Karena kita memiliki musuh yang sama. Mu Qingyun. Menurut kakakku, di dunia baru, The film bukan was sekadar perusahaan translated farmasi. and narrated by Ini M. adalah sebuah Media. organisasi, bahkan mungkin sebuah organisasi teroris. Terlebih lagi, itu mungkin memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan Yunjing. Zhao Yanqing. Apa yang dia lakukan di sini? Tunggu. King Gui Hongfen. Tetua Shao, mengapa kita tidak membunuh wanita ini dulu? Apakah kau bodoh? Kau hanya tahu bertarung dan membunuh. Tak pakai otak. Apakah kita berhasil atau tidak? Sepenuhnya bergantung padanya. Bu Qingyun sangat peduli padanya. Selama dia masih hidup, Bu Qingyun akan jatuh ke dalam jebakan. Pada saat itu, kita akan bisa membantainya sesuka hati. Tetua Shao memang hebat. Ayo pergi.
Hongfen, apakah kau sudah menemukan sesuatu? Tidak Raja Dewa. Saya hanya ingin mengatakan, Jiaoyan King adalah tokoh berpangkat tinggi di 14 Kelvin. Sebuah organisasi triad dalam dunia kriminal Hongmen Yunjing. Dia mungkin juga memiliki koneksi dengan personel militer. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Baiklah, aku mengerti. Kinggui, berhati-hatilah. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu. Mereka akhirnya datang. UR. Jangan mendekat. UR. Raja Dewa ini semua salah Hongfen karena tidak kompeten. Tidak perlu. Raja Dewa. Aku tahu tempat ini. Karena mereka berani memancing kita ke sini. Tempat ini pasti memiliki jebakan. Dikatakan bahwa di dalam sini tersembunyi banyak senjata dari masa itu yang tidak sempat mereka bawa pergi. Jika kita mengejar mereka dengan gegabah, kita pasti akan jatuh ke dalam kesulitan. Raja Dewa benar. Dan Hongmen selalu dikenal karena metode lisik. Mungkin bajingan tua bermarga Shou itu telah menyiapkan jebakan untuk kita di depan. Kinggui, mari kita diskusikan ini secara menyeluruh. Target mereka adalah aku. Selama aku tidak mati, mereka pasti akan muncul lagi. Tahukah kau mengapa aku memintamu pergi dan membunuh Liang Fengyue? Bawahanmu mengerti. Karena kau tahu. Maka beritahu aku. Itu untuk membiarkan Bu Qingyun di bangsa Huaxu tidak memiliki keterikatan dan dengan sepenuh hati bergabung dengan dunia baru dan kemudian bekerja untuk dunia baru. Karena kau ingat semua itu. Lalu apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Apakah kau mencoba menggunakan Liang Fengyue sebagai umpan untuk memancing dan membunuh Bu Qingyun? Bawahanmu tidak berani. Kupikir kau sangat berani. The film was translated Apakah and kau mencoba narrated membunuh by M Bu Qingyun Media. dan kemudian bersembunyi lagi di kedutaan Yunjing? Dengan begitu aku tak bisa berbuat apapun padamu. Aku beritahu kau, hal-hal yang tidak bisa ditangani polisi, hal-hal yang tidak bisa ditangani militer, bisa ditangani oleh dunia baru, dan berani ditangani. Bu Qingyun telah melatih 8 meridian awan kehancuran. Hanya orang suci yang bisa mencapai jalan itu. Kau yang tidak mampu meraih kesuksesan, tapi ahli dalam merusak segalanya. Tahukah kau apa sebenarnya yang telah kau hancurkan? Saat sang suci muncul, pencapaian besar dapat diraih. Kau makhluk tak tahu aturan. Membiarkanmu tetap hidup tidak hanya tidak berguna, tetapi juga akan menyebabkan bencana. UR. Maafkan aku. Aku menyakitimu.
Maafkan aku. Akulah yang melibatkanmu. Hal bodoh apa yang kau katakan? Kau tidak melibatkanku. Sebaliknya, aku yang melibatkanmu. Itu tidak benar. Itu karena ibuku dan nenekku terlalu serakah akan uang. Mereka selalu ingin aku menukar diriku demi kepentingan 4 keluarga besar Nincheng. Kamu juga terlibat konflik dengan mereka. Karena aku... Yuer, jika aku memberitahumu bahwa aku memang adalah Raja Dewa Penekan Surga, apakah kau akan mempercayaiku? Aku mempercayaimu. Aku hanya percaya. Kamu bukan orang biasa. Justru karena aku adalah Raja Dewa Penekan Surga. Itulah sebabnya begitu banyak orang selalu ingin membunuhku. Dan kau sebagai istriku juga akan menghadapi lebih banyak bahaya di masa depan. Dan bahkan mungkin akan ditinggalkan sendirian. Apakah kau akan takut? Aku tidak takut. Selama kita bertiga, sebagai sebuah keluarga bisa bersama, aku tidak takut pada apapun. Yun Er, aku menyelamatkanmu. 5 tahun yang lalu bukan? Ya, Catua. Siapa aku? Film was translated Kau tahu betul kan? and narrated by M. Masalah keinginanku untuk melenyapkan Liang Fengyue tidak melalui persetujuannya. Tapi ini adalah seorang wanita yang akan menghancurkan usaha besar kita, bukan? Kemarilah. Datanglah ke sini. Yun Er, kau sebagai petugas medis dunia baru. Sebagai tangan kanan terpentingku. Sekarang, dunia baru sedang berada di saat yang paling kritis. Alih-alih berfokus pada peningkatan kemanjuran obat, kau secara diam-diam bertindak melawan orang-orang Bukingyon tanpa izinku. Jika Bukingyon mengumpulkan seluruh kekuatan militer bangsa Huaxu untuk menghadapi kita, apa peluangmu untuk menang? Aku tahu aku salah. Yun Er, aku memberimu waktu 5 tahun. Dunia baru tidak punya waktu 5 tahun untuk kau tunggu. Tahukah kau? Prajurit mutasi yang aku butuhkan harus mampu bertarung 1 lawan 100. Bukan produk gagal yang jika 2 orang digabungkan tetap tidak bisa mengalahkan sampah Bukingyon. Model apa yang kau miliki untuk bersaing dengannya? Tuan Besar Tang. Bahkan, keluarga Tang selama masa paling makmurnya bukanlah lawannya. Apalagi keluarga Tang yang sekarang. Berhentilah menilai dirimu terlalu tinggi. Siapa bilang aku ingin bersaing dengannya? Itu disebut kerjasama. Apakah kau bahkan tahu siapa dia? Apakah kau tahu apa dirimu? Dimatanya. Kakek. Apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Benarkah di matamu? Aku tidak akan pernah membahas masalah serius? Apakah aku hanya boleh menjadi orang di bawah perlindunganmu itu, Tuan Muda Keluarga Tang? Aku hanya tidak bisa mengerti. Kau sudah dalam kondisi seperti ini. Mengapa kau tidak mau mendelegasikan kekuasaan? Baiklah. Kau sudah dewasa sekarang. Sayapmu sudah mengeras. Kakek, ada apa? Dokter, Yuer. Kedua taman kanak-kanak ini, mana yang lebih kau sukai? aku rasa meskipun yang pertama lebih dekat dan guru penerima tamunya sangat antusias ketika kami masuk ke dalam tadi. Mereka tidak menangani keamanan dengan baik. Mereka hanya melakukan pendaftaran sederhana. Jika seseorang dengan niat tersembunyi ingin melakukan sesuatu pada anak itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebenarnya, berada sedikit lebih jauh. Tidak masalah. Berkendara ke sana tidak terlalu merepotkan. Kalau begitu mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab, menjemput dan mengantar Sisi. Baik, Raja Dewa, aku mohon padamu, tolong selamatkan kakekku. Gadis kecil, silakan bangun dan bicaralah. Aku tidak akan bangun. Jika Raja Dewa tidak setuju, aku tidak akan bangun. Jika itu tidak terlalu merepotkan,
Mengapa Anda tidak membantunya memeriksanya? Seorang putri dari keluarga kecil yang dijual ke sana kemari. Putri dari keluarga sederhana. Apa bagusnya dia? Di mana kekuranganku dibandingkan dia? Kakek sudah jatuh sakit. Aku sebenarnya masih memikirkan hal-hal ini. Aku benar-benar tidak berbakti. Memiliki istri yang terlalu baik. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak berani menjaminnya. Tapi karena istriku sudah berbicara, aku bisa pergi dan membantumu memeriksa kakekmu. Raja Dewa, selama Anda bersedia, Anda pasti bisa menyelamatkan kakekku. Apakah ini masih Tang Bui yang sama yang pernah mendominasi dunia? Kau harus tetap hidup. Lagi pula dulu, semua orang yang mencapai hal-hal besar bersama sudah mati. Jika kau pun tiada, siapa lagi yang bisa menyaksikan dunia baru yang sedang kuciptakan? Mulai sekarang, Pau dan aku akan menempuh jalan masing-masing. Jembatan ke jembatan, jalan ke jalan. Meskipun sebelumnya Pau menyelamatkan nyawaku. Namun 5 tahun yang lalu, aku menantang kecaman dunia untuk membantumu meracuni keluargamu. Itu seharusnya sudah cukup untuk membalas budimu, bukan? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Bagaimana mungkin? Kenapa bisa seperti ini? Keluarga Raja Dewa ternyata dibunuh oleh kakekku. Aku apa yang harus kulakukan? Tang Bui, kau dianggap sebagai pahlawan di generasimu. Sekarang Bu Qingyun telah membantai seluruh keluarga Tangmu. Tidakkah kau ingin membalas dendam? Sebagai pendeta agung dunia baru, aku bisa membantumu. Mengingat saat itu, aku memusnahkan seluruh keluargamu, menyebabkan 65 anggota tak bersalah dari keluargamu tewas secara tragis. Sekarang, bahkan jika keturunan keluargamu menyapu bersih keluarga Tangku, itu hanyalah pembalasan. Menarik. Sosok yang dulu kejam dan jahat itu, Tang Bui, ternyata tahu bahwa pembalasan tidak bisa dihindari sekarang. Konyol. Hidup di dunia ini selama puluhan tahun. Aku menasihatimu untuk mengurangi tindakan yang melanggar hukum langit dan nalar, dan melukai orang yang tidak bersalah, agar dapat mengumpulkan kebajikan bagi keturunannya. Kau. Raja Dewa, bawahanmu tidak tahu bahwa kakek telah melakukan hal semacam itu, keji dan tak termaafkan. Tindakan terhadap keluarga Bu. Bawahanmu tidak memohon agar Anda memaafkan kakek. Bawahanmu bersedia bersumpah setia kepada Raja Dewa sampai The mati film was untuk menebus translated dosa-dosa keluarga and Tang. narrated by Media. Apakah ini masih Tang Bui yang sama, yang pernah mendominasi dunia? Kau harus tetap hidup. Lagi pula dulu, semua orang yang mencapai hal-hal besar bersama sudah mati. Jika kau pun tiada, siapa lagi yang bisa menyaksikan dunia baru yang sedang kuciptakan? Xiao Qingyun, kau harus belajar dengan giat. Mulai sekarang, kau dan aku, guru dan murid, akan menyatukan kekuatan untuk membangun sebuah dunia di mana rakyatnya makmur dan masyarakatnya bersatu. Tak ada yang mengambil barang hilang. Negara tanpa sengketa hukum. Orang ini, baik suara maupun fisiknya, benar-benar terlalu mirip dengan milik guru. Tapi 3 tahun lalu, aku jelas-jelas memegang guru dengan tanganku sendiri. Untuk pemakaman, dia memang benar-benar tidak bernyawa. Bodhisattva wanita. Anda benar-benar bodhisattva wanita saya. Bodhisattva wanita, adapun saya merasakan hal itu sekarang. Saya benar-benar merasakan perasaan yang sudah lama hilang itu. Terima kasih, Bodhisattva wanita. Di kehidupan saya selanjutnya, saya pasti akan bekerja keras bagaikan kuda dan sapi untuk Anda. Anda bisa membuat saya melakukan apapun. Anda bahkan bisa mengambil nyawa saya. Ingat apa yang Anda katakan? Saat aku perlu menggunakanmu, aku akan mengirimimu pesan. Saya, Du Himing, sekali lagi dapat memulihkan kekuatan agung saya.
Yun Air. Bisa tidak? Catua. Tuan, cepat lihat. Aku sudah berhasil. Aku akhirnya berhasil. Bagus. Sudah kuduga, Yun Erku pasti akan berhasil. Itu luar biasa. Dun Bugui. Anda memberiku waktu 5 tahun. Lalu tidakkah Anda tahu? Aku juga sudah memberimu waktu 5 tahun. Aku benar-benar tidak ingin menunggu lagi. Pasukan kita baru saja mulai melaksanakan pengerahan pertahanan perbatasan saat Yunjing sudah melakukan penyesuaian yang sesuai. Aku tidak punya pilihan selain mencurigai. Seorang pengkhianat telah muncul di antara kita. Raja Dewa, ada sesuatu yang tidak tahu apakah harus saya katakan. Katakan saja tanpa ragu. Bawahan Anda curiga. Komandan Tang, dia, Kenapa kau mencurigai hal ini? bawahan Anda pernah mendengar. Dia mengeluh Raja Dewa tak menyelamatkan kakeknya. Cukup. Kalian berdua boleh pergi dulu. Aku butuh waktu tenang. Ya, Raja Dewa, mengapa Anda mencurigai Hong Fen? Bagaimana mungkin Hong Fen mengkhianati pasukanku? Mengkhianati Ola Taichu? Dia menganggap jenderal besar dengan rasa hormat yang sama seperti ayahnya sendiri. Terlebih lagi, Ola Taichu adalah karya seumur hidup jenderal besar. Ini bukan kecurigaan. Ini adalah kepastian. Raja Dewa, The film was Saat aku translated menyebutkan and siapa narrated by pengkhianatnya. M-Media. Hong Fen mendorong Komandan Tang keluar terlalu cepat. mungkin memang Komandan Tang yang mengeluh di belakang kita. Itulah sebabnya Hong Fen mencurigainya. Aku lebih bersedia untuk percaya bahwa guruku masih hidup. Inilah alasan mendasar yang sebenarnya dia mengkhianati Aula Taichu. dalam seminggu terakhir, kalian semua hanya berhasil melakukan sedikit ini. Berapa lama kalian berencana untuk menunggu? Sampai pasukan musuh berada di gerbang kota. Jiang Hang, sudah berapa tahun kamu mengikutiku? Ekspresi wajahmu sekarang ini, apakah terlihat bagus, bertingkah seperti wanita? Petugas medis, potensi tubuh manusia itu terbatas. Menstimulasi neuron dalam tubuh manusia memang dapat memungkinkan potensi tubuh manusia untuk ditingkatkan. Sama seperti beberapa negara, memberikan obat peningkat performa kepada atlet. Prinsipnya sama. Dalam jangka pendek, itu dapat meningkatkan kemampuan fisik mereka. Namun sekarang, menilai dari uji klinis atau pengamatan pada tikus kecil, kita mungkin telah mencapai jalan buntu. Efek yang diinginkan Pendeta Agung tidak dapat dicapai dalam jangka pendek. Sampah? Kalian semua adalah sampah. 3 hari. Kita hanya punya waktu 3 hari. Baiklah, kita harus melakukan yang terbaik. Kamu pergi dan sibuklah dulu. Baiklah. Tunggu. Aku akan pergi bersamamu. Kamu beritahu keluarga. Ya. Ayah, turunkan aku ya. Apakah Papa akan datang untuk menjemputku dari sekolah setiap hari? Tentu saja. Ayah tidak hanya akan datang menjemput Sisi dari sekolah. Besok, ayah juga akan mengantar Sisi ke sekolah. Baiklah. Baiklah, Papa adalah yang terbaik. Papa di seluruh dunia. Mama, apakah Mama akan mengantarku ke sekolah bersama Papa besok? Ya, besok, Mama dan Papa akan mengantar Sisi ke sekolah bersama-sama. Baiklah. Baiklah. Bu Qingyun, aku pernah berpikir bahwa kamulah orang yang bisa bertarung di sisiku dan menikmati hidup bersama. Namun, kau akhirnya menjadi seperti semua pria biasa. Karena kecantikan terlibat dengan wanita seperti itu. Kau benar-benar telah sangat mengecewakanku. Tapi jangan lupa, begitu seseorang memiliki kelemahan, dia tidak akan pernah bisa lagi menjadi dewa. Bahkan jika kau adalah Raja Dewa yang dipuja oleh semua orang. Aku telah berbuat benar bagi negara. Berbuat benar bagi Tuhan.
Tapi pada akhirnya, aku telah mengecewakan istri dan putriku. Yur. Aku minta maaf. The film was translated and narrated by M Media. Permisi, Nona. Apakah Anda sedang menunggu seseorang? Bagaimanapun juga, aku bisa. Dianggap telah memberimu anugerah kelahiran kembali, bukan? Bagaimana bisa kau bahkan tidak mengenali penyelamatmu sendiri? Bodhisattva wanita, Anda begitu cantik. Anda terlihat persis seperti Bodhisattva Guanyin yang asli, begitu menawan dan mengharukan. Berhenti mengoceh. Ini untukmu. Bodhisattva wanita ini, cepat beritahu saya nama Anda. Aku ingin membuatkan tablet peringatan abadi untuk Anda. Tablet peringatan abadi apa? Apakah aku setua itu? Tidak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah, saya bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan besar Anda. Ada sebuah kesempatan saat ini bagimu untuk membalas budiku. Silakan bicara dengan bebas. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Jam 8 malam ini, datanglah ke tempat ini. Baiklah, tidak masalah. Kau sebaiknya pergi. Aku sedang menunggu seseorang. Baiklah. Bukankah itu justru yang akan merenggut nyawamu? Ada apa? Apakah kau merindukanku? Kira-kira kapan kamu akan kembali? Aku hampir sampai di rumah. Makanan lezat apa yang kita makan hari ini? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Putrimu bersikeras menunggumu untuk makan bersama. Dia terus bertanya, kapan papa pulang? Baiklah, aku akan segera pulang. Raja Dewa. Saya dengar Anda dan Sang Pelindung sudah seperti saudara. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia mati. Raja Dewa, cepatlah pergi. Jika tebakanku benar, target kalian pasti aku. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa. Cukup cerdik, bukan? Lepaskan dia. Apapun masalah yang kau miliki, arahkan saja padaku. Raja Dewa, aku tidak layak membuatmu mempertaruhkan nyawa. Dalam kehidupan ini, dapat bertarung di sisiku adalah kebahagiaan terbesar Hong Fen. Hari ini, akhirnya bisa mengabdi sebagai garda depanmu dalam pertempuran. Hong Fen sudah merasa sangat puas. Hong Fen, Berhenti mempertunjukkan drama yang memuakan ini di depan saya. Begitukah? Hanya karena kau adalah seorang Kasim dan tidak akan pernah bisa bermesraan dengan wanita. Dalam kehidupan ini, kau menjadi cemburu? Enyahlah. Raja Dewa, apakah kau baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa itu bagus. Kalau tidak apa-apa itu bagus. Senson, King Yun, aku menyukaimu. Aku sangat, sangat menyukaimu. Panglima Perang Tan, tolong jangan bicara dulu. Ambulans akan segera tiba. Simpan tenagamu. King Yun, biarkan aku selesai bicara. Kita bertemu saat kita masih anak-anak. Saat itu, kakekmu datang ke keluarga Tang untuk mengobati penyakit kakekku. Kita bersenang-senang bermain bersama. Kakek bahkan berkata, dia ingin mengatur pertunangan masa kecil untuk kita, meskipun aku masih muda saat itu. Tapi jika kamu menjadi calon suamiku, aku akan bersedia. The Senson, film was jangan bicara dulu. translated and narrated by Tenang M lagi Media. tanda-tanya. King Yun, aku selalu berpikir, selama aku berada di sisimu, kamu akhirnya akan melihatku dan menemukan kualitas baikku. Aku bisa menunggumu selamanya. Tapi sejak aku mengetahui
bahwa kakek adalah pembunuh dalam tragedi keluarga Bu. Aku tahu. Kita tidak akan pernah punya kesempatan lagi. King Yun, bolehkah aku meminta satu hal padamu? Katakan padaku. Aku tahu. Anda tidak akan mengampuni kakek. Tapi kakak laki-lakiku tidak ikut serta. Bisakah Anda mengampuninya? Sisakan seseorang yang bisa menyapu makamku. Baiklah. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Kamu bisa tinggal bersamaku. Benar-benar. Luar biasa. Sensal. 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 Meskipun Humfer dan saya, kultivasi kami jauh lebih rendah daripada milik Anda. Itu masih jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mengapa Anda memiliki kecurigaan seperti itu? Mungkinkah dibandingkan dengan prajurit mutan dari waktu lalu? Obat dari dunia baru telah ditingkatkan lagi? Lebih dari itu. Mengapa kau tidak membuat tebakan yang lebih berani? Mungkinkah Hongfen benar-benar mengkhianati Aula Taichu dan mengkhianati Anda? 90% kemungkinannya. Raja Dewa, mengapa Anda memiliki kecurigaan seperti itu? Jika dia tidak melakukan apa-apa, aku hanya akan mencurigainya. Tetapi dia bersikeras untuk berlagak pintar, berpura-pura membiarkan orang-orang dari dunia baru menculiknya. Meskipun orang dari dunia baru itu telah meminum obatnya, memberinya kekuatan. Bagaimana mungkin dia begitu mudah dikendalikan? Di balik ini, pasti ada agenda tersembunyi lainnya. Lalu, Raja Dewa, apa rencana Anda? Jika dia hanya mengkhianatiku, itu masih bisa diterima. Tetapi jika dia mengkhianati Aula Taichu, atau bahkan bangsa Huaxu, aku mengesampingkan masa lalu dan melenyapkan pengkhianat demi negara. Bawahan Anda akan segera menanganinya. Tidak. Jangan peringatkan musuh dulu. Kali ini, aku ingin memancing keluar orang di belakangnya. Tuaca, mengapa Anda datang sendiri? Mengapa kau begitu gegabah dalam tindakanmu? Jika Bu King Yun menemukan kita, bukankah semua upaya kita akan sia-sia? Tuaca, aku hanya... Cukup. Kau tahu aku tidak ingin mendengar alasan dan dalih. Jika Bu King Yun mulai mencurigaimu, kau harus segera mundur. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Ya, Tuaca. Raja Dewa, apakah ada kabar baik? Hongfen dan aku terakhir kali bertemu dengan orang itu yang telah mengonsumsi obat dunia baru dibandingkan sebelumnya. Sepertinya mereka sudah memperbaiki formulanya. Seberapa besar potensi yang dibangkitkannya? Dan seberapa besar kekuatan ofensif yang akan ditimbulkannya pada pasukan kita? Obat semacam ini, jika digunakan pada orang biasa, pasti cukup mencengangkan. Namun, mengingat Aula Taichu, nilai tempur rata-rata, hanya bisa dikatakan bahwa itu belum cukup mengesankan. Raja Dewa, Memang benar seperti yang dikatakan Hongfen. King Gui, keluarkan perintah. Cabut status siaga tingkat 1. Pertahankan status siaga tingkat 2 saja. ya. Jika suatu hari aku mengikuti ambisi yang setinggi awan, aku menertawakan Huang Chao bukan pria sejati. Bu King Yun. Kau sangat mengecewakanku. Tapi itu juga tidak apa-apa. Itu menyelamatkan rakyat dari penderitaan yang tak terhitung. Masuklah. Bawahanmu tidak kompeten. Tolong hukum aku, Catua. Apa yang kau katakan? Bawahanmu tidak kompeten. Efikasi obat dunia baru generasi ke-8 masih belum bisa memenuhi persyaratan Anda. Efek dari generasi ke-7 dan ke-8. Seberapa banyak peningkatannya? Setelah uji coba pada manusia, seorang prajurit biasa, setelah meminum obat generasi ke-7, bisa terus-menerus membunuh 38 orang. Sebelum akhirnya kelelahan. Waktu yang dibutuhkan adalah 27 menit. Sementara seorang prajurit biasa, setelah meminum obat generasi ke-8, bisa terus-menerus membunuh 72 orang sendirian. Sebelum akhirnya kelelahan.
Waktu yang dibutuhkan adalah 25 menit. Katakan padaku. Melapor cuaca. Di bawah bimbingan petugas medis. Peningkatan terbesar Gen 8 dibanding Gen 7. Peningkatan terbesar bukanlah tingkat penonaktifannya, melainkan waktu aktivasinya. Generasi ke-8 memungkinkan pengguna saat mereka meminumnya untuk melepaskan potensi maksimal mereka. Dibandingkan dengan generasi ke-7, hanya 7 detik yang ditambahkan. Tapi 7 detik ini, bagi seorang prajurit, cukup untuk serangan mematikan dulu. Sangat bagus. Yun Er, berdirilah. Kau juga berdirilah. Ya. Kalian semua telah bekerja keras. Kembalilah dan mandilah. Dan beristirahatlah sejenak. Istriku sudah bekerja keras. Minumlah air hangat. Siapa istrimu? Paling-paling, kita hanya tinggal bersama secara ilegal. Aku tidak suka mendengarmu mengatakan itu. Baiklah, aku akan menelepon Biro Urusan Sipil sekarang juga, dan meminta mereka pindah ke sini untukku. Jika mereka menerima teleponmu pada jam segini, The film mereka was akan ketakutan translated setengah mati and olehmu. narrated Jadi by kau tahu M jam berapa Media. sekarang? Cara dirimu sekarang. Hanya ada pekerjaan di matamu. Aku bahkan tidak termasuk. Sekarang aku telah menjadi orang yang ditinggalkan sendirian di kamar kosong. Apa masalahnya? Masalah ini sangat penting. Lebih baik berhati-hati. Kalau begitu, kalian bicara dulu saja. Aku akan keluar sebentar. Bicaralah. Ini adalah pesan pendeta agung yang dikirim ke penguasa negara Yunjing. Meskipun kami menerima intelijen ini baru kemarin, karena intelijen ini ditulis dalam kode khusus. Meski saudara-saudara menguraikannya semalaman, itu masih memakan waktu. Lebih dari 20 jam. Saya memohon ampunan Raja Dewa. Baiklah. Karena pendeta agung ini berkolusi dengan Yunjing dan bermaksud melakukan pengkhianatan, maka Allah Taijuku berkewajiban untuk melenyapkan pengkhianat demi bangsa. Bawahanmu bersumpah untuk mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa takut mati di medan perang. Menurut intelijen terbaru yang baru saja diterima, obat dunia baru telah diperbaiki lagi. Dibandingkan dengan yang Hongfen dan aku temui terakhir kali, dikatakan memiliki daya ledak yang lebih besar. Namun, saat ini kami tidak dapat menyusup ke laboratorium dunia baru. Kami tidak tahu seberapa kuat efek obat barunya. Raja Dewa, Hongfa, dan aku sama-sama belajar medis di bawah jenderal besar. Mengapa kita tidak dengan kedok melamar pekerjaan, menyamar dan menyusup? Penyamaran? Bagaimana rencanamu untuk menyamar? Raja Dewa, mengenai misi penyamaran, izinkan saya untuk pergi. Pertama, keterampilan medis saya melampaui milik King Gui. Kedua, King Gui terus-menerus bertanggung jawab atas pembunuhan. Niat membunuhnya terlalu kuat, membuatnya mudah terekspos. Sudah berapa tahun kita saling mengenal? 14 tahun 7 bulan. Di mataku, kalian berdua sudah lama. Seperti adik laki-laki dan perempuanku sendiri. Terutama setelah keluarga Bu menderita bencana besar itu. Aku sudah lama menganggap kalian berdua sebagai satu-satunya dua kerabat yang tersisa bagiku di dunia ini. Aku tidak rela melihat salah satu dari kalian menderita bahaya apapun. Raja Dewa, selama perang terjadi, pasti akan ada pengorbanan. Sebagai bawahan Anda, Hongfen, dan sebagai murid Allah Taichu, saya bersedia menjadi garda depan, memikul beban dan pergi lebih dulu. Baiklah, benar-benar layak menjadi murid Aula Taisi Hauku. Kembalilah dalam keadaan hidup. Bawahan Anda pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan berat ini. King Gui, sampaikan perintah kepada 12 penjaga. Masuk ke status kesiapan tempur tingkat 1. Ya, Tuaca, terima kasih, Tuaca. kehati-hatian adalah yang utama. Dia bukan orang biasa. Kurasa dia hanya sekadar terkenal, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan reputasinya. Tuaca, Anda terlalu tinggi menilainya. Cukup. Apapun yang terjadi, dia tetaplah seorang Raja Dewa yang ternama. Dia pasti memiliki kemampuan tertentu. Dia hanya punya sedikit keberuntungan. Andalah yang merupakan jenderal besar yang terkenal. Baiklah, berhentilah menyanjungku. Cepat kirim kembali barang itu. Ya. Tuaca, saya punya satu pertanyaan ingin saya tanyakan kepada Anda. Tanyakan saja. Apakah Anda akan menikahi Bu Suanyun? Kau benar-benar gadis kecil yang naif. Jika bukan, karena dia memiliki sedikit keahlian dalam pengobatan,
Bagaimana mungkin aku bisa menjaganya selamanya di sisiku dan memusnahkan seluruh keluargamu? Tapi di dunia baru, semua orang mengira dia adalah pacar Anda. Kau, bacalah lebih banyak buku saat kau punya waktu. Kau harus tahu, cara terbaik untuk memikat hati seorang pria adalah melalui perutnya. Dan cara untuk membuat seorang wanita setia kepadamu adalah dengan menidurinya. Jadi itu karena aku. Akulah yang telah mencelakai 65 orang dari keluarga Bu. Aku menganggapnya sebagai penyelamat hidupku, mencintainya dengan setia, dan melakukan perbuatan kotor itu untuknya. Jadi, aku adalah orang yang paling bodoh. Raja Dewa, saya bergabung dengan dunia baru belum lama ini. Saat ini, saya tidak dapat mengakses dokumen-dokumen inti. Tapi saya akan mencoba yang The terbaik. film was translated and narrated by M Kontak yang Media. aku atur untukmu. Jika bahaya muncul, utamakan keselamatanmu terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian Anda, Raja Dewa. Bawahan Anda pasti akan melakukan segala kemungkinan demi Raja Dewa dan melayani Aula Taichu. Berhati-hatilah dengan keselamatanmu sendiri. Ya, Apa pendapatmu? Aku khawatir orang yang diandalkan Hong Fan di dunia baru memegang posisi tinggi. Laporan eksperimen ini, meskipun tingkat kerahasiaannya ditangani dengan tepat, staf biasa sama sekali tidak mungkin bisa mendapatkannya, kecuali jika mereka adalah anggota berpangkat tinggi, dan secara khusus, anggota yang sangat berpangkat tinggi, atau bahkan anggota inti. Apa yang kau katakan benar. Mengingat tingkat kultivasi Hong Fan, statusnya di bangsa Waksu, kesetiaannya kepada guru, dan kesetiaannya kepada Aula Taichu, seberapa besar godaan yang dibutuhkan untuk membuatnya berbalik melawan kita? Raja Dewa, apakah Anda menyiratkan bahwa Dunia baru telah melanggar hukum perkembangan biologis dan mengembangkan obat yang memungkinkan orang untuk memaksimalkan potensi tubuh manusia dalam waktu singkat. Lalu, apakah mungkin bahwa mereka telah mengembangkan obat yang menyebabkan seseorang kehilangan tanda-tanda vital dalam waktu singkat? apakah Anda menyiratkan bahwa Jenderal Besar benar-benar masih hidup? Kita baru tidak bertemu selama beberapa hari. Bagaimana kakak bisa menjadi begitu kuil? Apakah karena dia memperlakukannya dengan buruk? ada apa? Baru sekarang menyadari. Apakah kakak perempuanmu juga seorang wanita cantik? Ya. Kakakku adalah wanita tercantik di dunia ini. Hanya tahu cara bersilat lidah. King Yun. Aku telah mengembangkan dunia baru generasi ke-8. Tahukah kamu? Bahkan orang biasa, setelah meminum obat ini, akan seketika menjadi seperti Kyongki. Pendeta Agung memberitahu penguasa negara Yunjing. Alasan mengapa mereka bisa mengumpulkan tentara ternyata ada di sini. Kakak, tidakkah kakak tahu? Kakak akan menyebabkan orang-orang di dunia menderita bencana yang begitu besar. Kakak, obat ini yang melanggar keharmonisan langit akan membawa malapetaka bagi dunia manusia untuk mengulangi tragedi kanibalisme. Tidakkah kakak tahu? Aku tahu segalanya. Tapi King Yun, kamu harus percaya pada kakakmu. Kakakmu juga tidak punya pilihan. King Yun, apakah menurutmu kakakmu tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, tidak memiliki kebenaran di hatinya? Mempermalukan seluruh keluarga Bu yang setia dan heroik. Ya, Bagus. Aku akan memberimu satu kali terakhir kesempatan untuk memilih. Jika kita bertemu di medan perang mulai sekarang, kita akan menjadi lawan. The film was Entah kita hidup translated atau mati. and narrated by M Media. Bergantung pada kemampuan dan keberuntungan masing-masing. Mulai sekarang, jika bertemu di medan perang, hidup mati. Tergantung kemampuan dan keberuntungan masing-masing. mengapa sebenarnya kakak mengalami perubahan temperamen yang begitu drastis?
apapun yang terjadi. Kali ini, aku harus melindungi keluargaku. Sangat bagus. Sangat bagus. Benar-benar layak menjadi murid yang kulatih. Mengambil bidak caturku. Dan memasukkannya kembali ke papan caturku. Sangat bagus. Sangat bagus. Hongfan, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Bagaimana kau masih bisa sebodoh itu? Kau dimanfaatkan oleh Bu Qingyon. Namun kau masih merasa puas dengan dirimu sendiri. Catua, bawahanmu ini tahu kesalahannya. Bawahanmu ini benar-benar setia kepadamu. Terlebih lagi, hal terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini dan menjaga kekuatan dunia baru. Bersiaplah. Berangkatlah sekarang. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Bawahanmu memberi hormat kepada Raja Dewa. Perintahkan 12 penjaga untuk bersiap berangkat kapan saja. Melihat perintah ini seperti melihat raja sendiri. Jika ada yang tidak patuh, eksekusi mereka tanpa ampun. Ya, Tunggu sebentar. Segera kirim seseorang untuk mengawasi kakakku. ya. Melapor kepada Raja Dewa, ada aktivitas yang tidak biasa di dunia baru. Barehanded Liu Sisa. Pendeta Agung akan berangkat ke Yunjin saat fajar. Bersiaplah. Kita berangkat saat fajar. Ya. Tempat terkutuk macam apa ini? Sejak kecil, aku mengikuti kakekku. Mengumpulkan tanaman obat di sini. Di sini, aku bisa menjamin keselamatanmu. Baiklah. Tunjukkan jalannya. Raja Dewa, aku khawatir ini tidak akan mudah. Gunung ini benar-benar terlalu luas. Jika mereka bersembunyi dimanapun, kita tidak akan bisa menemukan mereka sama sekali. Raja Dewa, berikan perintah segera. Geledah gunung itu. Liu Sisan, kamu tetap di sini dan tunggu yang lain. Qinggui dan aku akan masuk ke gunung terlebih dahulu. Ya. Ini adalah tanda yang dibuat kakakku. Saat kami masih muda, kami biasa naik ke gunung untuk memetik bunga kaca piring. Dia bahkan akan menggunakan ini untuk membuat tanda. Cepatlah. Guru, The film was translated and narrated by lepaskan M. Media. topengnya. Aku tahu itu kamu. Xiao Qingyon. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kau benar-benar jenderal besar. Guru. Mengapa? Mengapa? Kau, sebagai Raja Dewa Penekan Surga, benar-benar berdiri hanya di bawah satu orang, dan di atas 10.000 orang. Jika kau mengambil satu langkah lagi, kau bisa mendirikan warisan kekaisaran yang abadi, dan dihormati selama 100 generasi. Apakah kau tidak pernah mempertimbangkan hal ini? Tidak. Tidakkah kau tahu bahwa Tuan yang kau setiai hanyalah seorang penguasa yang biasa-biasa saja? Dia nyaris tidak mampu mempertahankan status quo. Dalam hal memperluas wilayah, dia tidak berguna. Jenderal besar kau. Guru. Ini adalah terakhir kalinya. Aku akan memanggilmu seperti itu. Aku bergabung dengan tentara. Karena aku telah mengagumimu sejak kecil. Dan mengagumi semua pahlawan setia. Yang mengabdikan diri mereka untuk negara. Dan yang tubuhnya dibungkus kulit kuda. Sungguh seorang Raja Dewa Penekan Surga. Sungguh pengabdian yang luar biasa kepada negara. Aku selalu punya satu pertanyaan. Karena Anda memusnahkan seluruh keluargaku saat itu. Mengapa Anda akhirnya menyelamatkanku? Maman, mengapa aku menyelamatkanmu? Lihatlah dirimu sekarang. Kau memaksaku ke dalam situasi tanpa jalan mundur di depan. Dan tentara yang mengejar di belakang. Karena tanpa dirimu,
itu akan terasa sangat kesepian. Aku bergabung dengan tentara pada usia 17 tahun. Aku tidak pernah menderita kekalahan dalam hidupku. Kau adalah bakat yang menjanjikan. Jadi, aku ingin melihat apakah murid yang kulatih sendiri bisa mengalahkanku. Hari ini adalah pertempuran antara guru dan murid. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk ikut campur. Hongfan, dulu jenderal besar, membawa kita kembali dari panti asuhan dan membawa kita ke dalam tentara. Kita saling mendukung selama 20 tahun. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 jurus. Anggaplah ini sebagai penyelesaian ikatan kita sebagai saudara. Bu Qingyun. Aku tidak mencintai orang yang salah. Kau masih tetap Raja Dewa Penekan Surga, yang The film perhitungannya was tak pernah meleset. translated and Dikalahkan narrated olehmu. by M Media. Aku tidak menyesal meski harus mati. Hongfan, saat masalah Raja Dewa selesai, aku akan membawamu pulang. Duan Bugui. Qingyun, aku melarangnya. Bu Gui, maukah kau menikah denganku? Lihatlah waktunya. Kau menanyakan pertanyaan ini sekarang? Qingyun, tahukah kau mengapa aku tidak membiarkanmu menyerang? Karena terlepas dari apakah Bu Gui adalah jenderal besar atau pendeta agung, kau tidak bisa menyangkal bahwa kau adalah muridnya. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung beban kehinaan membunuh ayah. Itu adalah kau, Itu adalah aku. si penjahat yang meracuniku. Dalam kehidupan ini, kesalahan terbesar yang pernah kubuat adalah jatuh cinta padamu. Kamu sudah tahu ya? Ya, aku tahu. Aku tahu bahwa agar kau bisa menggunakan keahlian medisku untuk tujuanmu sendiri, kau membantai 65 anggota keluarga buku. Aku tahu kau merencanakan pemberontakan, merebut takhta, dan berkolusi dengan asing. Kau menyebabkan olah Taichu 37.416 pahlawan setia berdarah di medan perang. Mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua siasat dan perhitunganku, aku pada akhirnya akan mati di tangan seorang wanita. Kegagalanku adalah kehendak langit. Bunuh aku atau siksa aku, lakukan sesukamu. Duan Bugui, aku benar-benar, sungguh-sungguh pernah mencintaimu. Meskipun aku tahu, kau tidak begitu mencintaiku. Aku masih bersedia menanggung kehinaan seluruh dunia demi dirimu. Namun di hadapan permusuhan bangsa dan kebencian keluarga, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kakak. Kakak. Mama, mengapa kita harus membungkuk kepada mereka? The film was translated and narrated Karena by mereka M adalah Media. bibi dan paman dari pihak ayah Sisi. Mereka juga orang-orang terdekat ayahmu. Kak. Bagaimana kakak bisa begitu bodoh? Dia tidak sepadan. Dia benar-benar tidak sepadan. Qingyun, cinta tidak memiliki alasan. Mungkin kakak perempuanmu lebih menderita daripada kamu. Jika tidak, dia tidak akan memilih cara ini untuk bersama Tuan Duan. Jika bukan karena keinginan terakhir kakakku, aku benar-benar tidak akan mengambil mayatnya untuk dikuburkan. Kamu juga mengatakan, ini adalah wasiat terakhir kakakmu. Kamu harus menghormatinya. Terlebih lagi, sekarang Tuan Duan sudah menjadi menantu yang tinggal di keluarga Bu. Dia adalah anggota keluarga Bu.
Aku tahu aku hanya. Cukup, anggap saja ini melakukan sesuatu yang membahagiakan untuk kakakmu. Baiklah, Yur. Terima kasih. Kak. Apakah kakak melihatnya? Yur dan aku. Sisi. Akan selalu bahagia. Dan hidup bersama dengan gembira. Aku harap kakak juga sama di sana. King Gui memberi hormat kepada Raja Dewa, Putri Konsort. Setelah Tuan Bu membeli ini, hotel, dia menyewa seorang desainer untuk melakukan desain ulang. Apakah ada hal lain yang membuatmu tidak puas? Halo. Dimengerti. Raja Dewa, markas besar telah mengirimkan laporan rahasia yang menyatakan bahwa Yunjin sedang melakukan skala besar pengerahan militer. Aku tahu. Dalam 5 menit, kita berangkat. Ya, bawahan ini akan segera mengaturnya. Yur, aku. aku mengerti. Hidup ini didedikasikan untuk negara, bukan untukmu, tak Aen? Yur, minta maaf, aku. Aku hanya bercanda denganmu. Apa yang kamu lindungi adalah seluruh rakyat bangsa Waksu. Dan aku, bagian darinya. Juga salah satu dari jutaan orang itu. Aku akan menunggumu kembali. Yur. Terima kasih. Bu King Yun, kau harus kembali dalam keadaan hidup. Kau masih berutang pernikahan padaku.